Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, banyak anak muda yang kuat, tangguh, hebat. Tapi tak jarang rapuh, mudah goyah, runtuh. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mendoakan dan terlibat dalam pembentukan anak muda. Menjadi pribadi seperti putramu Yesus sendiri, seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sangat menarik dalam kitab suci disebutkan secara khusus seorang pemuda yang kaya tapi punya jiwa mencari gitu loh. Bertanya dalam dirinya. Dan pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang gampang tentang hidup kekal. Perbuatan apa yang harus kulakukan untuk apa? Untuk mencapai kehidupan kekal. Perbuatan baik apa? Menarik sekali. Jadi apakah banyak anak muda yang berpikir begitu? Akan sangat susah di zaman sekarang ini. Karena anak muda lebih cenderung memikirkan jangka pendek bukan jangka panjang. Memikirkan apa yang enak sekarang, apa yang menyenangkan sekarang. Tapi itulah ya, kita belajar banyak dari contoh ini mau menunjukkan kepada kita bahwa mari kita bergaul dengan anak muda. Anda Bapak Ibu bergaul dengan anak Anda yang masih muda, cucu Anda, coba memberikan suatu informasi, suatu pengalaman akan sesuatu yang abadi, tidak, karena kita hidup sekali dan tak akan kembali lagi. Dan kita menggunakan waktu sekarang ini dengan seimbang ya. Artinya apa? Kita harus menggunakan cipta kita ya, menggunakan pikiran kita, menciptakan daya pikir, daya olah pikiran, dan menciptakan rasa roso ya, kehidupan batin kita ya, kehidupan rohani kita, kehidupan batin rohani, pikiran, segala sesuatu, kerinduan ya, hidup rohani. Lalu juga menciptakan juga karsa, kehendak. Cita, rasa, dan karsa ini harus menyatu ya, harus menyatu gitu. Banyak anak muda yang sekarang ini dengan ciptaan menciptakan sesuatu dunia maya yang luar biasa dan mengikuti pikiran itu. Tapi lupa juga akan rasa, roso, dan karsa. Kita masih ingat bagaimana seorang yang bernama Rocky Gerung menggunakan kata-kata yang sarkastik dan tidak layak diungkapkan di publik kepada seorang yang dihargai, dihormati gitu kan. Jadi inilah tidak ada roso, tidak ada rohnya yang bahwa kata-kata kita, bahwa mulut kita, bahwa tindakan kita itu akan berbalik kepada kita dan menghantam kita. Jadi karsa, ya, kehendak, roso, kehidupan batin, kualitas pikiran, kualitas roso, kualitas perasaan, emosi, kemudian kebijaksanaan dan kehendak menyatu. Kalau ini menyatu menjadi seimbang. Ya, nah, karena itulah maka saudaraku terkasih, kita bisa melihat dalam diri anak muda. Yesus mengajak membawa anak muda itu untuk melihat kembali aturan-aturan, hukum-hukum yang sudah harus mereka jalankan. 10 perintah Allah. Diingatkan sekali lagi. Jadi sebagai manusia bahwa kita juga harus mengembangkan seluruh ketiga aspek itu. Tapi sebagai perintah Allah, yaitu 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup kebersamaan orang lain. Jangan menghina, mengejek, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. Ya, jadi ini 10 perintah Allah yang harus kita jalankan. Dan dia mengatakan sudah aku lakukan. Dan ini luar biasa pemuda ini. Seorang pemuda kaya ini luar biasa. Dia menjalankan dengan serius segala perjalanan hidupnya dengan baik. Saya sudah menjalankan itu. Nah, kalau kamu ingin sempurna, pergi, jual, dan ikutilah aku. Pergi, jual, berikanlah yang kamu jual itu kepada orang miskin dan ikuti aku. Jadi 3 hal. Pergi, juallah apa yang kau miliki dan ikutlah aku. Ya. Tentu kita bisa melihat akhirnya pemuda itu tidak mau karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan kekayaannya, lebih mementingkan kesenangannya. Ternyata sempurna. Jadi kita itu saudaraku harus ada tahapan lebih tinggi daripada itu. Jadi tahapannya lebih tinggi. Kita menjalankan sesuatu, tapi kita diajak untuk
Dan itu semua tidak membuat kita merasa puas. Maka orang yang sungguh-sungguh, orang yang mendalam mencari the meaning of life. Ya. Bagaimana supaya aku dapat hidup sebetulnya? Pemuda itu untuk dapat lebih hidup. Nah, jadi untuk menjadi lebih hidup kita apa? Pergi menjual harta kita, bagikan kepada orang kecil dan ikuti aku. Saudara, ini radikal sekali. Dan itulah maka bagi anak-anak yang muda, tertantangkah Anda sebagai anak muda? Tantang mereka. Apakah segala harta milikmu, apakah impianmu, apakah kehebatanmu itu membuat kamu puas secara batinnya? Jujur saudara, kerap kali tidak mudah, kerap kali susah. Karena ketika kita mengajak mereka untuk berpikir, mereka juga berpikir sesuai dengan apa yang dalam kerangka pikiran mereka. Tapi nggak apa-apa. Kita bagikan mereka, puaskah batinmu? Jadi bukan hanya pikiran, puaskah hatimu? Bahagiakah kamu? Secara jujur. Ya, nah karena itulah maka mari kita, yang membuat kita bahagia bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang lain. Bukan hanya anak muda, kita juga ya pergi, kita membagikan kekayaan, bukan hanya materi, tetapi kemampuan daya kita, kemampuan kita melayani orang lain, memberikan diri orang lain, memberikan kepada orang miskin, dan terus mengikuti Yesus. Kunci kebahagiaan, kedamaian, kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi di surga abadi kekal, hanya dalam Yesus. Dan untuk itu tugas Bapak dan Ibu kepada anak muda bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah di zaman yang serba instan ini. Semoga Anda Bapak Ibu menuntun anak-anak muda, entah cucu Anda, entah di lingkungan gereja atau di paroki dimanapun, supaya mereka tidak dipatahkan dengan kerinduan mereka untuk menjadi kaya. Silahkan, impian mereka, mimpi mereka, tetapi kemudian pelan-pelan kita ajak, apakah itu memberikan kebahagiaan kepada kita, kepada Anda, kepada saya, secara jujur. Tuhan memberkati kita dan memberkati anak muda, berkat bantuan Bapak dan Ibu saudara terkasih untuk bergaul, berdialog dengan anak muda. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.